ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kami menghimbau buat diri kami dan buat jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan, kita evaluasi rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi setelah kita melalui 1 bulan latihan perjuangan menahan nafsu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di akhir daripada ayat yang Allah jadikan sebagai perintah mengerjakan puasa tersebut, la'allakum tattaqun, dikehendaki Allah agar orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang akhirnya akan terbentuk sifat-sifat ketakwaan dalam diri. Dikarenakan ketakwaan yang hari demi hari diperintahkan untuk kita pelihara dan kita bawa hingga akhir hayat kita adalah ketakwaan yang bermakna melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mencontohi sebagaimana contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Jumat ke Jumat diulang kembali agar kita mengintrospeksi diri kita, adakah sifat takwa telah hadir dalam diri kita ketika terhadap di hadapan kita satu kemaksiatan, apakah bisikan hati kita takut kepada Allah atau menuruti hawa nafsu. Maka daripada keadaan ini bisa kita nilai sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Jumat demi Jumat tetap diulang dan menjadi rukun daripada khutbah Jumat. Rukun di dalam buah khutbah Jumat di antaranya adalah wasiat takwa di dalam buah khutbah. Mudah-mudahan dengan memahami pentingnya wasiat takwa di bulan Syawal yang penuh berkah ini, kita tetap mempertahankan apa yang telah kita dapatkan selama di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan yang hanya didasari keimanan dan didasari ihtisaban, mengharapkan ridho dan janji daripada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika habis bulan Ramadan ia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Maka di bulan Syawal ini adalah bulan yang sering kita dengar sebutannya dengan Idul Fitri, Lebaran, maupun adanya amalan halal bil halal. Maka di balik kesibukan Lebaran dan bersilaturahminya kita dan saling bergembiranya kita, maka hendaknya ada 3 hikmah yang perlu untuk kita resapi, yang perlu untuk kita jadikan pedoman untuk sampai kepada Ramadan yang akan datang.
Tiga hikmah tersebut adalah yang pertama, kita hadirkan rasa raja, rasa pengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan agar diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Orang-orang beriman yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan rasa keimanan kepada Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, yakin Allah yang telah menciptakan dan mengatur seluruh sekalian alam, yakin Allah ciptakan kematian, yakin Allah adakan hari kebangkitan, dan yakin adanya dari surga dan neraka, yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mentaati Allah dengan melaksanakan perintah puasa Ramadan. Maka setelah kita tunaikan perintah tersebut, maka hadirkan rasa raja, rasa harapan kepada Allah bahwa dosa-dosa kita yang telah lalu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja, rasa harapan, khauf, rasa takut adalah dua perkara sebagai tanda keimanan. Al-imanu baina rajai wal khaufi. Iman itu adalah di antara rasa harap yang penuh kepada Allah dan rasa takut akan ancaman murka Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang pertama adalah yakin, harap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan catatan selama di bulan Ramadan telah kita tunaikan puasa tersebut atas dasar keimanan dan ihtisaban, yakni mengharapkan ridho dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan puasa tersebut. Hikmah yang kedua adalah muhasabah, melakukan evaluasi diri, mengevaluasi terhadap ibadah puasa yang telah kita kerjakan. Apakah puasa yang kita lakukan telah memenuhi syarat dan tujuan daripada orang yang berpuasa, atau puasa yang kita kerjakan hanya menahan lapar dan dahaga saja, sehingga di siang hari bulan Ramadan hati kita, lidah kita, mata kita, tangan kita, dan anggota tubuh kita belum bisa kita tahan untuk melaksanakan satu perbuatan yang bisa merusak ibadah puasa kita dengan melaksanakan maksiat ataupun perbuatan yang menyakiti hati saudara muslim. Maka dengan muhasabah yang kita lakukan hari ini akan tampaklah kesan daripada puasa kita selama sebulan. Orang yang ketika berpuasa sebulan penuh mampu menjaga puasanya dengan baik, mengikut syarat, rukun dan adab-adabnya, maka puasanya akan membuahkan kesan sehingga setelah habis bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, orang tersebut masih mempunyai kekuatan untuk menjaga amalan-amalan yang telah dilatihnya selama bulan Ramadan. Dan tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosa kecuali Allah, dan mereka tidak melanjutkan apa kesalahan yang telah mereka kerjakan, sedangkan mereka adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anjuran untuk bertaubat adalah sesegera mungkin. Kapan orang melaksanakan kesalahan, hendaknya datang kepada orang yang dizalimi, orang yang dia sakiti, dan minta kehalalan dan kemaafan dari orang tersebut. Akan tetapi bagi kita yang masih keras hatinya, bagi orang yang masih belum lunak akhlaknya, maka pergunakanlah bulan Syawal ini sebagai momen yang baik agar kita bisa mendapatkan kemaafan dan keikhlasan daripada sanak saudara, jiran tetangga, andai tolong kita sendiri. Terkadang kita menganggap
halal bil halal, dengan berjumpa di masjid ini sudah mencukupi. Memang diminimalkan halal bil halal seolah-olah sudah mencukupi, tapi yang lebih baik adalah berkunjung rumah ke rumah, mendatangi, dikarenakan bersilaturahmi merupakan adalah sunnah Rasulullah SAW. Terbiasa Rasulullah SAW mendatangi para sahabat, besan-besan beliau untuk menyambung mahabbah dan ulfah, kasih sayang dan satu hati. Maka dengan saya kunjung mengunjungi akan menambahkan kepahaman dan kasih sayang sehingga lapang dada diri. Dalam hadis Bukhari diterangkan, orang yang bersilaturahmi maka dia datang membawa rezeki, kembali daripada rumah tersebut dengan membawa dosa-dosa, dihapuskan dosa-dosa mereka. Dan hendaknya orang yang didatangi merasa senang dikarenakan orang yang memuliakan tamu merupakan tanda-tanda keimanan. Rasulullah SAW bersabdakan di dalam kitab Arba'in Nawawi, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dha'ifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan akan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jiranu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Maka kita senang menyambut tamu yang datang, yakin datangnya tamu tidak menghabiskan rezeki kita, bahkan dengan datangnya tamu akan menambah keberkahan di rumah kita. Dan kita yang hendak mendatangi, hapuskan daripada hati kita rasa keengganan, rasa berat, baik sangka karena bersilaturahmi. Ini merupakan perintah Nabi, sunnah Nabi akan mendatangkan kebaikan-kebaikan buat kita, bukan mendatangkan kesumpekan bagi orang rumah. Maka dengan adanya kepahaman yang baik dengan bersilaturahmi akan wujudlah silaturahmi ala sunnah, saling memuliakan, saling mengasihi tanpa ada rasa hasad dan dengki. Terlebih-lebih lagi kita yang datang dikarenakan tujuan yang sangat baik, tujuan minta maaf atas dosa-dosa kita, ataupun tujuan dikarenakan dengan setelah kita bersilaturahmi kita mengharapkan agar diri kita dan orang yang kita datangi bertambah imannya dan meningkat pemahaman agamanya untuk datang berjamaah ke masjid atau untuk menambahkan amalan-amalan agama yang lainnya. Dikarenakan di dalam silaturahmi yang karena agama akan turun sakinah dan keberkahan, bahkan malaikat akan turut mendoakan orang-orang yang dalam silaturahmi karena agama. Mudah-mudahan dalam khutbah kali ini di bulan Syawal ini bisa menjadikan semangat buat kita agar kita raih kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan Syawal dengan melaksanakan puasa 6 hari dan kita tunaikan kodok-kodok puasa kita dan kita tunaikan hak-hak tetangga-tetangga kita. Hendaknya yang tua mendatangi yang muda, yang tua hendaknya memberikan contoh yang baik kepada yang muda sehingga akan terjadi kebaikan di dalam menyambungkan silaturahmi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون